Pemerkosa itu secara aneh menyadari bahwa dokter wanita tetangga datang ke restorannya setiap jam 2 siang dan menatapnya dengan penuh perhatian. Awalnya dia tidak memperdulikannya, hingga suatu hari dia mencoba membalas dengan tatapan menggoda, dan dokter itu justru memperlihatkan sorot mata penuh gairah. Ketika dokter wanita itu hendak berjalan mendekat, tiba-tiba sebuah mobil polisi berhenti di depan restoran. Ternyata hari ini adalah hari si brengsek melepas alat pelacak elektronik. Karena polisi belum yakin dia benar-benar tobat, mereka dengan ramah memperingatkan si Yu agar lebih waspada. Si Yu mengangguk setuju, tapi kemudian dia malah menghancurkan berbagai obat dan mencampurnya ke dalam jus. Lalu pergi ke restoran si bajingan. Melihat bahwa alat pelacak di kakinya memang telah dilepas, dia pura-pura meninggalkan payung di meja lalu pergi. Bajingan itu mengira itu kode dari si Yu, dan dengan gugup mengantarkan payung itu. Dia dengan antusias mengundangnya ke hotel di pusat kota. Si Yu tampak menyetujui ajakan itu, tapi malah mengubah lokasi ke rumahnya yang terpencil di pegunungan. Saat si bajingan mengayuh sepedanya meninggalkan kota, si Yu mengejarnya dengan mobilnya. Ia menarik si bajingan masuk ke kursi penumpang. Melihat ekspresinya yang cabul, si Yu dengan perhatian menyerahkan minuman spesial itu. Lumayan enak juga, minuman itu buatan spesial saya. Tak lama kemudian, si bajingan mulai merasa pusing dan lemas. Tapi dia tetap memaksa membantu si Yu membawa lembaran plastik ke dalam rumah. Lalu dengan tak sabar mulai menarik-narik si Yu. Namun sedetik kemudian, dia langsung tumbang seperti boneka kayu putus tali. Saat membuka mata kembali, dia sudah terbaring di atas plastik yang dia sendiri bawa masuk. Mulutnya disumpal handuk sampai penuh. Tangan dan kakinya dililit dengan lakban. Gak masalah. Saat itu si bajingan masih belum tahu bahwa dokter wanita di depannya yang tampak polos sebenarnya adalah seorang psikopat. Siapapun yang berani mengusiknya, bahkan hanya dengan selang infus pun, bisa dia kirim ke liang kubur. Si Yu memang tidak pernah suka si bajingan itu. Hanya karena masakan kakaknya enak, makanya dia sering datang ke restorannya. Sejak si bajingan keluar penjara dan diawasi, kakaknya sudah tidak punya satupun luka yang belum sembuh. Tapi setiap kali polisi bertanya, dia selalu bilang, cuma terpeleset sendiri. Kau lihat wajahnya, parah banget. Harusnya kita lapor polisi. Lapor juga percuma, dia bakal bilang jatuh sendiri. Sudahlah lupakan saja. Kakaknya yang selalu membela si bajingan membuat polisi tak bisa berbuat apa-apa. Awalnya si Yu tidak mau ikut campur. Sampai hari itu ia melihat pengumuman penjualan restoran. Itu restoranku, tolong. Itu bukan punyamu. Aku akan membunuhnya, meskipun sudah dibujuk oleh asistennya. Si Yu bersumpah tidak akan membunuh si bajingan itu. Namun dalam pikirannya yang menyimpang, restoran tempat dia makan tiap hari sudah seperti rumah sendiri. Tidak boleh ada yang menghancurkannya. Karena si bajingan memaksa kakaknya jual restoran, maka dia harus disingkirkan dari dunia ini. Setelah memutuskan, si Yu langsung mengayunkan pisau, bahkan tidak memberi kesempatan untuk ucapan terakhir. Setelah itu, si Yu memasukkan mayat ke bagasi mobil, lalu menelepon asistennya. Dari seberang terdengar tangisan histeris. Katamu kau tak akan membunuhnya. Kau janji akan menerima kenyataan. Kamu harus bersihkan rumahmu. Si asisten yang sedang belajar ujian akhirnya menanggung semua akibat. Dia melaju dengan motor secepatnya. Dengan cekatan mengambil alat, membakar semua pakaian dan identitas si bajingan, lalu membersihkan noda darah dengan cairan khusus. Sementara itu, si Yu bersenandung sambil menggali lubang di bukit. Suara sekop menghantam tanah berpadu dengan lagu merdu, menghasilkan harmoni yang menyeramkan. Namun saat si asisten sibuk bekerja, asap dari pembakaran pakaian menarik perhatian polisi. Petugas menghentikan mobil, dan perlahan menoleh ke dalam rumah. Pada saat yang sama, si Yu baru saja menyelesaikan lubang. Sinar cahaya tampak dari kejauhan, dan sesosok bayangan perlahan berjalan mendekat. Si Yu sadar semuanya terbongkar. Dia segera bersembunyi di belakang mobil, mengambil linggis dan siap menyerang kapan saja. Orang itu segera menemukan mayat di tanah. Orang yang datang ternyata adalah Profesor Cui, guru kedokterannya. Gadis jenius berusia 17 tahun bernama Si Yu dulu adalah murid kesayangan sang profesor. Dalam 5 tahun, kemampuannya dalam dunia medis sudah setara sang profesor. Namun hanya karena sekali tak mengikuti arahan profesor, dan nekat melakukan operasi darurat, menunjukkan kemampuannya di hadapan rekan-rekan kerja,
Dia malah membuat Profesor iri dan diusir dengan kekerasan. Karena marah, Siyu mencekik leher Profesor dengan selang infus. Profesor juga tak kalah keras membalasnya, dan mencabut lisensi praktik medis Siyu. Meski Siyu memohon di tengah hujan, Profesor tetap tak tergoyahkan. Sejak itu hubungan guru dan murid benar-benar putus. Siyu hanya bisa bertahan hidup dengan operasi ilegal di pasar gelap. Kini sang profesor mengidap tumor batang otak, dengan lokasi yang sangat rumit. Di seluruh Korea Selatan, hanya Siyu yang mampu melakukan operasi sesulit ini. Akhirnya sang profesor harus menurunkan harga dirinya, dan menghubungi Siyu setelah 6 tahun. "Kamu di rumah? Sudah lama. Mari kita bertemu." Suara yang akrab itu langsung menarik Siyu kembali ke neraka masa lalu. Ia takkan pernah lupa saat diusir dari ruang operasi, berlutut dalam hujan deras, memohon dengan sangat, namun tetap gagal mencegah Profesor Cui mencabut lisensi dokternya hari itu. Namun 6 tahun kemudian saat kembali bertemu, Siyu justru terlihat sangat tenang. Dia mengundangnya masuk ke rumah. Profesor langsung ke inti pembicaraan, menunjukkan video operasi ilegal Siyu sebagai ancaman. Sebagai bentuk tekanan, "Aku mengidap tumor batang otak. Seniormu bisa bantu operasi, kan? Tumornya terletak di tempat yang sangat sulit. Aku sama sekali tidak akan melakukannya." Meski Siyu menolaknya mentah-mentah, sang profesor seolah tak mendengar, langsung menetapkan tanggal operasi dan hendak pergi. Tetap saja angkuh dan semena-mena. Itu membuat emosi Siyu yang terpendam meledak kembali. "Kenapa aku harus membantumu? Karena polisi sedang mencarimu. Kamu melakukan operasi gelap untuk geng kriminal. Kalau mau tetap hidup, kamu harus menuruti ini. Mau tak mau, kamu harus melakukannya. Kau memang selalu seperti itu. Selalu berusaha menjatuhkanku dengan segala cara. Kau mau mengulanginya lagi? Kalau perlu, aku akan lakukan." Mengabaikan kemarahan Siyu, Profesor berbalik hendak pergi. Namun saat baru membuka pintu, sebuah nyeri tajam tiba-tiba menyerang otaknya. Dia gemetar membuka tas obat, namun botol obat jatuh ke lantai. "Jangan paksa aku memanggil ambulans untukmu. Aku tidak akan membantumu." Saat itu, Siyu benar-benar menjadi gila. Melihat wajah sang profesor yang kesakitan, dia seolah kembali melihat dirinya yang putus asa di tengah hujan kala itu. Dirinya yang sangat terpuruk. Di saat genting, asisten kecil Siyu muncul tepat waktu dan membawa profesor ke rumah sakit. Namun sang profesor belum menyerah. Dia bahkan menyuruh pelayan untuk membuntuti Siyu. Saat mendengar bahwa Siyu pergi sendirian ke gunung dengan mencurigakan, Profesor langsung menyuruh pelayan menunggu di bawah, sementara dirinya naik ke atas. Melihat bahwa itu Profesor, Siyu justru menurunkan kewaspadaannya, dan melanjutkan mengubur jasad itu. Tapi Profesor tampak khawatir. "Bagaimana jika kamu tertangkap? Sisa hidupmu akan dihabiskan di dalam penjara. Aku berbeda denganmu. Aku sudah menerima kenyataan bahwa hidupku telah hancur. Jadi aku tak peduli lagi soal hidup atau mati. Hidupmu belum hancur. Pergilah ke Boston untuk melanjutkan studi." Itu adalah impian terbesar Siyu di masa lalu. Namun kini terdengar seperti lelucon baginya. Dulu sang profesor berkuasa penuh, mengusirnya dari dunia medis. Kini dia datang lagi dengan sikap berbeda, ingin membawanya kembali ke puncak, semata-mata agar dia mau mengoperasi. Lalu semua penderitaan yang ia alami selama ini dianggap apa? Saat Siyu bersiap untuk membalas, suara pelayan tiba-tiba terdengar. Karena profesor tak kunjung kembali, pelayan pun ikut naik ke atas. Melihat rahasia pembunuhan hampir terbongkar, tak disangka profesor menelepon pelayan dan menyuruhnya pergi. Krisis di pihak Siyu pun teratasi. Sementara itu, asisten kecil juga berhasil lolos dari pemeriksaan polisi. Untungnya polisi tidak mengetuk pintu lagi. Keesokan harinya, polisi patroli menyadari si bajingan menghilang. Setelah bertanya pada kakaknya, diketahui bahwa dia ingin pergi bermain ke Seoul. Jadi tidak terlalu dipedulikan. Tak seorang pun menyangka dia sudah terkubur di bawah tanah. Siyu duduk di restoran, dengan tenang menikmati makanan buatan kakaknya. Mengira akhirnya bisa mempertahankan kesayangan hati ini. Namun tiba-tiba diberitahu oleh rekan kerjanya, "Orang dari BPOM mencarimu." Ternyata toko obat milik Siyu dilaporkan karena menjual obat-obatan bermasalah. Obat semacam ini ada di mana-mana di jalanan. Kalau benar-benar diperiksa,
80% apotek di Korea akan bermasalah. Tapi justru, hanya apotek milik Siyu yang terkena masalah. Ia dijatuhi sanksi administratif selama 30 hari. Dia langsung sadar, hanya Profesor Choi yang punya kekuatan sebesar ini. Apa yang terjadi? Apakah pengawas sudah datang? Selesaikan masalah ini. Suruh mereka cabut penutupan tokonya. Kamu seharusnya tidak melanggar hukum. Jangan omong kosong. Kalau mau bicara, datanglah ke Busan. Menghentikan penghasilan seseorang seperti membunuh orang tuanya. Siyu yang gelisah langsung meluncur ke Busan. Besok adalah acara penghargaan paling bergengsi di dunia medis global. Menurut kabar internal, pemenang akhirnya adalah Profesor Choi. Kebetulan sekali, saat di toilet, Siyu mendengar percakapan beberapa staf. Putra tunggal CEO penyelenggara menderita tumor otak di usia 8 tahun. Karena letaknya sulit dan usianya masih kecil, tidak ada yang berani mengoperasinya. Siyu teringat bahwa dia pernah melakukan operasi serupa di pasar gelap. Langsung merasa sangat senang. Sebuah ide balas dendam muncul begitu saja. Menunggu hingga acara penghargaan.